Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi statistika pada aplikasi Microsoft Excel. Sini kita harus tahu dulu apa itu fungsi statistika. Fungsi statistika adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, standar deviasi, dan lain-lain. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fungsi sum, average, min, max, count, counta, count if, count blank, dan stdef. Baik, untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Sum rumusnya adalah sama dengan sum range data. Range adalah kumpulan dari beberapa sel. Di sini yang di blok warna biru ini adalah range. Dan untuk memudahkan kita langsung praktek pada aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini sudah disediakan tabel berupa beban usaha. Maka kita akan menentukan berapa jumlah beban usaha dari keempat beban ini. Kita akan menggunakan rumus sum. Caranya sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok, kurung tutup, dan enter. Fungsi yang kedua adalah fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam sebuah range. Fungsi average ini rumusnya adalah sama dengan average range data. Kita akan praktekkan lagi langsung di aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini ada tabel produksi roti PT Abadi. Ya, kita akan menentukan rata-rata dari gelombang 1 sampai gelombang ketiga. Caranya kita pakai fungsi average sama dengan average kurung buka, kemudian blok, dan kurung tutup, enter. Fungsi yang ketiga adalah fungsi max. Digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumusnya sama dengan max range data. Kita praktekkan di Microsoft Excel. Ya, kita sudah punya tabel. Kita akan menentukan nilai tertinggi dengan menggunakan rumus max. Baik. Fungsi yang keempat adalah fungsi min. Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan dengan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumusnya sama dengan min range data. Kita praktekkan di aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini ada 3 gelombang, gelombang 1, 2, 3 dengan jumlah yang berbeda-beda. Kita akan menentukan nilai terendah atau terkecil dengan menggunakan fungsi min. Caranya sama dengan min kurung buka, blok, kurung tutup, enter. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan ke fungsi yang kelima, yaitu fungsi count. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data berupa numerik atau angka yang ada di dalam sebuah range. Rumusnya yaitu sama dengan count range data. Kita praktekkan di aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini ada tabel beban usaha. Di sini kita akan menentukan ada berapa jenis beban usaha yang ada dengan menggunakan rumus count. Caranya sama dengan count blok, selesai.
fungsi berikutnya yaitu fungsi yang keenam, yaitu counter. Ini hampir mirip dengan fungsi count, cuma bedanya untuk counter ini menghitung jumlah sel yang berisi data angka dan huruf. Jadi tidak hanya angka saja, tapi counter dia menghitung jumlah sel yang berisi angka atau numerik dan huruf atau karakter. Untuk rumusnya sama dengan counter range data. Kita akan praktekkan pada aplikasi Microsoft Excel. Ya, di sini ada 5 data, ya, dimana nomor 1 sampai 4 dia punya tunjangan. Sementara untuk Azka nomor 5 itu tidak ada. Kita akan menghitung berapa jumlah pegawai dengan menggunakan rumus counter. Kita blok dan enter. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi COUNTIF. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Jadi khusus untuk fungsi COUNTIF dia ada cirinya, yaitu berdasarkan kriteria yang diinginkan. Rumus untuk fungsi COUNTIF sama dengan COUNTIF range kriteria. Kita praktekkan pada aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini ada 5 pegawai dengan golongan yang berbeda. Ini golongan 4B dan ini golongan 4A dengan jumlah gaji pokok yang berbeda-beda. Kita akan menentukan berapa pegawai dengan golongan 4B. Maka kita memakai rumus COUNTIF. Caranya sama dengan COUNTIF blok, kemudian kita tentukan kriterianya. Kita akan menentukan berapa pegawai dengan golongan 4B. Kriterianya kita pakai tanda kutip 2 ya, kriterianya selesai. Jadi pegawai dengan golongan 3B dengan golongan 4B itu ada 3 orang. Baik, selanjutnya fungsi ke-8 yaitu fungsi COUNTBLANK. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai atau nol. Rumusnya sama dengan COUNTBLANK range. Kita akan praktekkan. Baik, di sini ada data sejumlah 7 pegawai. Untuk golongannya, sini yang golongan 4B ada 3, golongan 4A 2, dan sisanya tidak kita isi. Jadi ini statusnya non ASN. Maka kita akan menghitung berapa pegawai non ASN. Caranya kita menggunakan rumus COUNTBLANK sama dengan COUNTBLANK. Kita blok, kemudian enter. Ya, sini jumlah non ASN adalah 2 orang. Fungsi yang terakhir, yakni fungsi STDEV. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu range. Biasanya fungsi ini digunakan untuk menghitung data sampel penelitian. Rumusnya sama dengan STDEV range data. Kita akan praktekkan di aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini ada data total produksi bulan Januari sampai Juli dengan total produksi yang berbeda-beda. Kita akan menentukan nilai standar deviasinya dengan menggunakan rumus STDEV. Ya, kita blok range-nya dan enter. Baik, demikian video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.